Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan sehat walafiat kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan mengenai amal-amal soleh. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah menetapkan pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo dok, mulai dok. Bismillah. Kita mulai di surat Al-Mutaffifin ya, saudara ya. Al-Mutaffifin ya, monggo dok. Oke. Saya dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Oh, ini jadi surat ini untuk apa ya namanya istilah muamalah ya? Iya, untuk orang yang jualan terutama. Para pedagang. Ya. Baik. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ya. Menerima takaran dari orang lain, Pulaan. Mereka minta dicukupkan. Pembeli ini maksudnya ya, misalnya? Ya, orang yang pulaan. Ya. Ya, pembeli minta dipenuhi. Tambahin dong, gitu ya. Nah, iya, betul. Betul. Akan tetapi, lanjut. Ya. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Oh, jadi kalau mereka beli, mereka tambahin dong, ini masih kurang anget, gitu ya. Ya. Tapi kalau mereka jual ke orang lain, mereka curang ya. Di dalam Asbabun Nuzul dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, nah orang-orang Madinah kelakuannya seperti ini. Jadi kalau umpamanya dia bermuamalah di dalam hal jual beli, belanja atau pulaan, maka dia minta dipenuhi. Tapi begitu dia jual kepada orang, maka dia menguranginya. Maka turunlah ayat ini. Orang-orang Madinah ini yang boleh jadi mungkin belum dibimbing oleh Islam, oleh peraturan-peraturan Islam. Berarti ini nggak bisa dipotong ya ini ayat 23 ini ya? Maksudnya nggak bisa dipotong gimana dok? Enggak, maksudnya kalau cuma separuh, dimengerti separuh begitu saja sampai kedua gitu. Oh enggak boleh. Ini lanjut sampai akhir ini menjelaskan tentang bahayanya mengurangi timbangan, kemudian ancamannya, semuanya lengkap di sini. Baik. Yang keempat diteruskan oleh Dr. Wiwin, monggo. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Jadi ini iman kepada hari akhir itu ya, Ustazah? Ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Di sini apakah si orang-orang yang mengurangi timbangan tadi dan minta dipenuhi timbangan ketika dia belanja, mereka tidak mengira, mereka tidak merasa bahwa Allah akan membangkitkan gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh semua manusia ini dicontohkan di sini, yang diekspos adalah mengenai muamalah yang berkaitan dengan jual beli. Tapi ya semuanya gitu, menyangkut muamalah lain, bahkan ibadah pun. Mereka tidak merasa bahwa nanti di suatu hari yang besar akan dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Maka ketika dibangkitkan akan diminta pertanggungjawaban. Selama kamu di dunia menjual, apakah kamu berbuat curang atau memang kamu mengikuti aturan Allah, yaitu timbangannya tidak dikurangi. Nah itu. Jadi ini pembelajarannya bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan, contohnya muamalah ini, maka Allah akan membangkitkan dan diminta pertanggungjawaban.
Maka ketika diminta pertanggungjawaban, tentu Allah akan menginterogasi kepada hamba-hambanya. Maka bagaimana cara si hamba itu untuk mempersiapkan jawaban-jawaban itu. Nah, ini pelajaran bagi kita seperti itu. Ustazah, kalau misalnya di satu perusahaan, kita sebagai pegawai di satu perusahaan, kemudian ya perusahaan itu anggaplah dolim begitu ya. Ya. Terus kita sebagai pegawainya itu gimana ya? Apakah katut dolim gitu? Tapi peraturan begitu. Insya Allah enggak, karena kita mengeluarkan tenaga di situ. Jadi kita mendapat gajian gitu dari tenaga yang kita keluarkan. Maka kezaliman dan kecurangan itu ya kembalinya kepada perusahaan tadi. Cuman memang kita tidak lepas dari hasil-hasil yang maksiat itu gitu. Terus maksudnya kalau bisa pindah kerja gitu apa? Ya kalau umpamanya memungkinkan, alhamdulillah. Tapi jangan langsung begitu dia belum ada solusi, ya jangan dulu dilepas. Nanti kalau umpamanya dilepas nanti bahaya, ya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, ya Allah kok ternyata perusahaan ini seperti ini keadaannya. Duh ya Allah, tapi saya maju kena mundur kena, artinya saya keluar nanti bagaimana makan saya dan keluarga, saya melanjutkan seperti ini maksiatnya gitu. Maka pelan-pelan aja insya Allah. Ketika niat baik kita tetap kita untuk ikhtiar, maka insya Allah Allah akan memberikan hidayah. Menuntun ke jalan yang benar. Insya Allah gitu. Lalu yang bertanggung jawab itu pembuat keputusan begitukah? Iya, terutama yang berkaitan dengan masalah ya direkturnya mungkin ya, yang punya perusahaannya gitu. Pemilik perusahaannya itu yang mengetok palu. Iya, yang gitu ya. Perusahaan tersebut. Tapi kalau perusahaannya itu dipegang oleh selain Muslim, ya orang Muslim tidak akan bisa berubah mungkin. Ustazah sebentar. Ini kan banyak orang mengatakan bahwa politik itu kotor. Tapi kalau mau membersihkan itu ya kita menjadi tokoh di sana seperti itu. Tetapi untuk menjadi tokoh itu kan butuh proses ya. Misalnya ini ada 11 suara, 7 setuju dengan dolim misalnya, 7 dolim, 3 yang tidak setuju gini. Tapi kan yang ditentukan adalah yang diketok palu kan ketentuan yang anggap aja dolim begitu. Ya. Itu terus bagaimana ya? Yang 3 yang enggak mau itu terus katut dosanya apa enggak ya gitu tuh? Selama si yang 3 tadi mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya, kemudian ada di dalam hadis, orang yang paling baik itu diantaranya yang apabila dia memberikan nasihat kepada penguasanya. Jadi dikasih tahu, orang yang 7 itu dikasih tahu. Tapi kalau toh sudah dikasih tahu tidak bisa, ya berarti tanggungan yang 7 tadi. Akan tetapi ketika si yang 3 orang tadi bergaul terus dan menerus, dalam hadis dikatakan ketika hari pertama katanya di dalam Riyadhus Shalihin dia ikut menyampaikan, maka itu tidak digubris. Begitu yang selanjutnya disampaikan lagi supaya tidak maksiat, maka apa kata-katanya dari penguasa tadi, dari pemegang kekuasaan itu mengatakan gini, udah kamu nggak usah banyak omong. Jadi tidak digubris lagi. Begitu yang ketiganya, si orang yang memberikan nasihat itu akhirnya diawei oleh para penguasa tadi, ayo tuh makan bersama. Akhirnya dia itu mengikuti makan bersama. Intinya katut dong, dok gitu dok. Ada itu hadis yang mengatakan seperti itu tentang politik.
Dan banyak contoh yang dia itu waktu sebelum masuk menjadi anggota parlemen, dia itu niatnya baik, ingin menegakkan peraturan-peraturan kejujuran. Akan tetapi lama-kelamaan kok niatnya seperti itu, tapi kenyataannya begitulah adanya. Nah, akhirnya berarti katut itu. Ya udah saya simbolik aja bicaranya, Dok. Itu aja, insya Allah semuanya paham lah. Iya. Berarti itu apa namanya, termasuk sebetulnya memilih teman yang ini ya, mengajak kepada kebaikan ya, karena seorang diri itu bisa katut gitu kan ya maksudnya. Ya, ya. Makanya ada seseorang di situ, beliau sebagai ustadz yang terkemuka begitu memberikan nasihat di lingkungan dewan, apa kata-katanya menurut mereka? Ini bukan tempatnya dakwah katanya. Sampai seperti itu kata-katanya. Ini bukan tempatnya dakwah. Akhirnya ustadz itu langsung keluar. Kata ustadz tersebut, ini bukan duniaku kalau seperti ini. Nah, ya alhamdulillah apa seperti itu. Berarti mendapatkan bimbingan dari Allah. Tapi kan ada yang katut. Itu Dok, gimana? Baik. Baik. Ya Ustazah, lanjut ya. Sebentar, saya nge-share barusan. Belum di-share kan? Oke. Apa? Oh ini ya. Oke. Kelihatan ya, jelas ya? Ya, Isa, Cukup jelas enggak, Win? Besar dikit, Dok. Hah? Ya, bagus, sudah jelas. Monggo siapa yang baca, Dr. Wiwin? Ya. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tidak dihitan. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan bercampur baur dengan saling melihat seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hai Aisyah, sesungguhnya kesulitan mereka jauh melebihi keinginan untuk saling melihat. Muslim 8, 156. Nah, nanti semua manusia dibangkitkan seperti ini. Satu sama lain sudah tidak bisa menggubris, dan satu sama lain walaupun itu posisinya sebagai saudara tidak bisa diminta pertolongan untuk menolong satu sama lain karena masing-masing disibukkan dengan amalan-amalan masing-masing, akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Nah, maka kata di sini tadi kan tidakkah mereka itu mempunyai sangkaan bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, dibangkitkannya itu seperti ini di alam mahsyar. Saking saking mencekamnya kondisi itu ya. Ini maksudnya ada hadis seperti ini, penggambarannya bahwa hari nanti pembalasan itu adalah sangat mencekam, begitu ya? Iya, betul. Maka dari itu, alhamdulillah kita masih dikasih hidup oleh Allah, sehingga kita bisa mempelajari dan mengambil hikmahnya dari kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita husnul khotimah dan paham arah kita menuju jalan yang benar, insya Allah. Hadis kedua. Lanjutin. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari Abdurrahman ibnu Yazid ibnu Jabir, telah menceritakan kepadaku Sulaim ibnu Amir, telah menceritakan kepadaku Al-Miqdad ibnu Aswad Al-Kindi yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari kiamat terjadi, matahari didekatkan kepada semua hamba sampai jarak 1 atau 2 mil.
Sinar matahari memanggang mereka, maka keringat mereka sesuai dengan kadar amal perbuatan masing-masing. Di antara mereka ada yang keringatnya hanya sampai kedua mata kakinya. Enggak kelihatan. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada kedua lututnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada pinggangnya. Dan di antara mereka ada yang benar-benar ditenggelamkan oleh keringatnya. Ya, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Al-Hakam Ibnu Musa. ya. Jadi ini maknanya bukan keringat sembarang keringat, disesuaikan dengan amalan masing-masing. Semakin banyak dosanya, semakin tenggelam gitu ya Ustazah? Tenggelam dari keringatnya itu, udah kelihatan di situ juga. Mudah-mudahan kita yang dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, karena kemarin di dalam Bulughul Maram, di jamaah Anur gitu yang kita masalah zakat itu kan Dok, ada 7 golongan ya yang dilindungi ketika di situ tidak ada perlindungan, yaitu ini, ketika matahari berada di atas kepala semua hamba 1 mil atau 2 mil, maka di situ ada hamba yang dipayungi, yang dinaungi oleh berbentuk awan ataupun berbentuk burung yang mengepakkan sayapnya itu. Akhirnya dia ya insya Allah nyaman dan tidak akan terasa panas. Disebabkan oleh apa? Amalannya, terutama satu, mengeluarkan sodakoh dengan ikhlas, memperbanyak mengeluarkan zakat, kemudian baca Al-Quran. Situ insya Allah itu semua akan menjadikan syafaat bagi kita dengan dipayungi oleh amalan kita. Jadi kembalinya kepada amalan masing-masing. Mudah-mudahan kita dilindungi Dok oleh Allah. Insya Allah. Monggo kalau ada pertanyaan. Baik. Selanjutnya ya Ustazah. Ya, lanjutkan. 6, Mbak Indri, monggo. Ya, terdengar suara saya, Dok? Dengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Dan tahukah engkau, apakah sijjin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Ya, sampai situ dulu. Monggo, Bunda Indri, bagaimana paham, Bu? Ini yang saya pahami itu celaka orang-orang yang tidak beriman, tidak meyakini adanya hari pembalasan, gitu ya. Ya, betul. Ya. Itu aja sih. Ya. Dan ini yang saya kurang paham dengan setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Iya. Itu orang maksudnya apa yang, ya, Ustazah? Orang yang melampaui batas dan berdosa itu artinya ketika Allah memberikan kewajiban-kewajiban kepada manusia untuk dijalankan selama di dunia, maka dia tidak mau menjalankannya. Kemudian Allah memberikan larangan-larangan kepada manusia, malah itu dilanggarnya. Maka itulah yang dikatakan melampaui batas. Oh. Kalau orang kafir itu bagaimana? Ya itu, termasuk orang kafir itu. Mereka itu melampaui batas. Seharusnya yang disembah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ternyata yang mereka sembah itu adalah bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka sehingga mereka mencari atau mengada-ngadakan sembahan selain Allah. Itulah orang yang selain Islam. Istilah di dalam Al-Quran, orang yang tidak memeluk Islam namanya kafir. Begitu, Bunda. Gimana, Bu? Baik. Terima kasih. Ya Ustazah. Bisa dimengerti. Terus saya mau tanya Ustazah kaitan dengan muamalah tadi ya. Yang itu kan pernah juga nih saya mengalami, saya udah milih buah gitu. Ternyata diganti gitu Ustazah. Buah yang saya pilih gitu. Maksudnya saya udah memilih, ternyata pada saat ini nih Bang,
timbangannya sih cocok, tapi barangnya itu berbeda dari yang saya pilih itu, Ustazah. Itu Ya. termasuk penipuan ya, Ustazah? Iya, bukan jenengan aja, saya pun demikian. Saya pun milih kok, milih betul-betul. Boleh jadi mungkin dia tangannya sudah halus gitu. Ketika saya mau mengambil uang kan pegang uang saya. Nah, di Ya. situ dia melihat customernya itu. Akhirnya yang Lengah dimasukin ya. ada di depan dianya. Jadi yang jelek-jeleknya itu sudah berada di depan dianya. Ya, itu pernah saya pun kejadian Iya. itu. Nah, itu termasuk Iya. penipuan. Ya, yaitulah yang kullu mu'tadin asim itu. Dia yang Oh. melampaui batas dan dia yang berdosa. Itu diantaranya. Penipuan. Penipuan ya. Penipuan ya, Ustazah. Ya, Iya, iya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala hal yang demikian. Masya Allah. Monggo, dokter Dia. 13, Mbak Uria, monggo. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Tahan dulu ya segitu. Paham, Bunda? Ya, kalau yang saya tangkap, sudah ditutup oleh Allah sehingga apapun apapun kebaikan tuh dia tidak melihat. Jadi demikian juga ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia tidak memahami hal itu. Dia menolak hal tersebut. Itu yang saya tangkap, Ustazah. Ya. Apabila dibacakan di dalam Al-Quran itu kan ada cerita-cerita tentang Nabi Musa, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Maka ketika itu diceritakan kepada mereka, mereka mengatakannya, oh itu adalah kejadian-kejadian masa yang silam. Itu adalah hanya cerita belaka. Nah, mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Seharusnya mereka mengambil pelajaran bagaimana akibat dari cerita itu. Ternyata mereka itu kan ada yang dijungkir balikan tanahnya, kemudian disiksa dengan ditenggelamkan ke laut, dan kemudian dihujani batu dan lain-lain sebagainya. Apa sebabnya itu terjadi? Seharusnya mereka mengambil pelajaran. Oh, ternyata mereka waktu diajak oleh Rasulnya itu tidak mau menyembah Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, mereka malah melanggarnya, dan mereka tidak mau nurut sama sekali terhadap ajakan-ajakan Rasulnya. Bahkan Rasul-Rasulnya sendiri yang menyampaikan kebenaran itu mau dibunuh gitu. Maka itulah mereka karena mengatakan seperti itu, akhirnya kala balrona ala qulubihim. Yang menutupi hati mereka itu adalah dosa demi dosa, sehingga begitu diajak ke dalam kebaikan, hatinya tertutup, tidak bisa lagi menerima hidayah dari Allah, karena disebabkan mereka menolaknya terhadap ajakan-ajakan Rasulnya itu. Monggo. Bagaimana? Ya, Ustazah, paham. Monggo, Sekarang. ya gimana, Dok? Iya. Hidayah itu ya, betul-betul mahal ya, Ustazah ya. Betul. Betul. Iya. Kebayang Ustazah, kebayang banget dulu dan sekarang itu. Ya Allah. Ya apa ya? Terus ya sudah, rahasia Allah aja ya. Orang sewaktu-waktu kalau mereka meskipun lahir di keluarga yang bukan yang non muslim begitu, kalau Allah memang sudah menentukan memberi hidayah dia, ya itu aja ya. Meskipun artinya maksudnya gini, yang jadi pendeta aja toh juga ada yang pindah muslim gitu ya. Betul. Ya,
yang sudah muslim taat pun ada yang jadi kafir juga ya. Betul, murtad. Ya, betul, Dok. Makanya kata Al-Qur'an apa? Hidayah itu adalah milik Allah seluruhnya. Maka Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki dan Allah sesatkan kepada yang Allah kehendaki. Nah itu, mudah-mudahan kita selalu berada di atas hidayah. Supaya kita istiqomah di dalam hidayah, maka dari itu Allah menurunkan Al-Quran dan sunnahnya. Jangan sampai kita ini tidak diperingatkan oleh Al-Quran dan sunnahnya. Kalau kita jauh dari Al-Quran dan sunnahnya, boleh jadi hidayah tersebut akan terkikis. Artinya ketika kita sudah diberikan oleh Allah iman, Islam, maka untuk mengukuhkan keimanan kita, untuk memahami keislaman kita, dari mana jalurnya? Yaitu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Boleh jadi yang Dokter Dia barusan katakan, dulu dengan sekarang gitu kan, begitu kita memahami, padahal ini baru sedikit gitu, toh ternyata seperti ini. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini, insya Allah ada manfaatnya, dan ini untuk menguatkan keimanan kita. Insya Allah itu, Dok. Ya, saja. Ya Allah. Tolong dibaca lagi ya, barusan di share tadi oleh saya. Oke. Oh ini ya. Iya. Oke. Mbak Uria lanjut monggo. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Safwan Ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Al-Jan, dari Al-Haqqa, Ibnu Hakim, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu apabila melakukan perbuatan dosa, terjadilah noktah hitam pada hatinya. Dan jika ia bertobat dan kapok, serta memohon ampun kepada Allah, maka hatinya kembali bersih mengkilap. Dan apabila dia menambah dosanya, maka bertambah pula noktah hitam itu hingga menutupi seluruh hatinya. Itulah yang dimaksud dengan naran, dengan aran, atau kotoran yang disebutkan di dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ya. Jadi artinya kedurhakaan-kedurhakaan yang selalu mereka kerjakan selama di dunia menutupi hati mereka, diibaratkan seperti karat. Seperti karat besi, pertamanya kan tipis, lama-kelamaan kalau itu dibiarkan maka menebal. Tapi ketika dibersihkan lagi, insya Allah akan bersih. Dengan cara apa? Kedurhakaan tersebut atau dosa tersebut dengan cara bertobat. Maka ketika dia itu bertobat, hilanglah noktah yang ada di dalam hatinya. Sehingga ketika dia bersih dari noktah tersebut, akan bisa menerima hidayah. Tapi ketika orang itu sudah tertutup di dalam hatinya noktah, maka siapapun yang akan membersihkan tidak akan bisa. Jadi tetap di kita ini ada ikhtiar, harus ikhtiar. Makanya yang menutup, kenapa dia itu tidak mau diajak ngaji? Kenapa dia itu tidak mau diajak ibadah? Atau mungkin untuk muhasabahnya, introspeksinya kepada diri kita sendiri, loh, kok kenapa ya saya ini sekarang ini males sholat? Nah, kenapa saya ini kok males ngaji? Berarti di dalam jiwa kita lagi ngumpul dosa-dosa. Maka dari itu seringlah istighfar, maka mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah di situ akan lepas satu demi satu. Maka ketika kita ada yang mengajak kepada kebaikan atau kita sendiri yang membaca dalam hal kebaikan, insya Allah itu akan menjadikan hidayah bagi kita. Itu Dokter Dia. Tidak mudah ya Ustazah ya, memang harus memaksakan diri awalnya ya. Ya betul.
kebaikan itu kalau tidak dipaksa itu malah nggak bisa. Karena kenapa? Setannya kuat. Setannya kuat dari depan, dari belakang, kanan, kiri, halang-halangi kebaikan. Iya. Saya ngerasakan Ustazah dulu itu ngelihat kalau sama orang-orang yang ya nasehatin gitu, ngajak ngaji kayak gitu. Nggak tahu ya apakah keluar apa dalam hati itu, tapi saya ingat sekali paling tidak itu saya mikirnya, ih ini orang kok so alim, ini resek banget sih gitu loh. Tapi ketika giliran saya ngajak orang, lah aku paling dirasani resek. Alhamdulillah ya, berarti mudah-mudahan Allah menuntun kita ke jalan yang baik dan benar, insya Allah. Betul, Dok. Ya, sudah tantangannya. Nabi aja di macem-macemin kok ya. Kita yang bukan Nabi. Iya, Nabi itu dijadikan oleh Allah ada musuhnya. Iya. Monggo lanjut. Kalau sudah paham, kalau belum paham silahkan ada pertanyaan. Ya, 16 Dr. Ari, monggo. Ya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. 17. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sebentar dulu, Dok. Paham ya, Dok? Ya. Akhirnya orang-orang yang mendustakan agama itu akan benar-benar masuk neraka. Jahim ya. Kemudian dikatakan kepada si orang yang dimasukkan itu, inilah yang kamu dustakan waktu di dunia. Artinya kan dia tidak yakin adanya hari kebangkitan. Tidak yakin bahwa setelah mati akan dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah. Maka ketika mereka itu didorong masuk ke dalam neraka Jahim, dikatakan, nih rasakan siksa yang dulu kamu dustakan waktu di dunia. Kamu tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, nih rasakan. Nah gitu. Malaikat mengatakan kepada mereka. Monggo, lanjut. 18. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Kalau tadi sijin, kalau orang yang beriman berbakti dalam Iliyin ya Ustazah. Dan Iliyin itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada dua pengertian. Yang satu, Iliyin itu adalah sebuah catatan baik bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Iliyin itu adalah nama sebuah tempat yang berada di bawah arasnya Allah. Maka ketika orang-orang yang meninggal, yang dia itu beriman, maka ruhnya itu ditempatkan di Iliyin, di langit ketujuh di bawahnya aras. Sampai nanti hari dibangkitkan, maka mereka berada di situ. Baru ruhnya itu nanti disebarkan ke jasad-jasadnya yang dibangkitkan dari bumi ini, dari alam mahsyar nanti. Yang sudah dibangkitkan, jadi nanti kan ketika proses hari kiamat ini kan bumi ini hancur. Maka ketika setelah selesai kehancuran, maka oleh Allah dibarukan lagi menjadi tidak ada kalau di baratan di dalam kalimatnya seperti kulit katanya gitu. Kulit diratakan, maka tidak ada benjolan-benjolan sedikit pun, tidak ada gunung, tidak ada lautan. Maka di situ saking banyaknya manusia, dia itu hanya memiliki tempat berdiri aja, tidak bisa bergeser kepada siapapun, saking penuhnya di alam mahsyar tersebut. Nah, maka di situ nanti diberikanlah catatan. Nah, orang-orang yang beriman itu catatan baiknya itu namanya Iliyin juga. Maka orang-orang yang beriman ketika diberikan catatan baik, maka diterimanya oleh tangan kanan.
Tapi orang-orang kafir itu sama si jin juga. Maka menerimalah dari tangan kirinya orang-orang yang kafir, maka disitulah dia berkata, ya laitani kuntu turoba. Ya Allah, katanya, saya ingin menjadi tanah. Kenapa ingin menjadi tanah? Karena tanah itu kan tidak dihisab, hanya menjadi saksi. Akan tetapi perbuatan orang-orang kafir itu kan dihisab. Maka dia ucapannya kuntu ya laitani kuntu turoba, ya Allah, itu kan di dalam surat An-Naba terakhir. Ya laitani kuntu turoba, ya Allah, saya ingin menjadi tanah, katanya. Saking apa? Saking mereka itu tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Allah selama di dunia. Gimana Dokter Dia, Dokter Ari? Ya, jelas Ustazah. Mohon di As-Sajdah, Dokter Dia, surat As-Sajdah, surat ke-32. Ayatnya 12 untuk melengkapi. Ayat 12 dan 13. Surat As-Sajdah, surat ke-32, ya supaya insya Allah lebih paham, lebih menggigit. Ayat berapa tadi? 12 sama 13. 12 sama 13. Iya. Lanjut Dokter Ari. 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Lanjut. 13. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan atau ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Paham, Dokter Ari, ayat 12-nya. Jadi orang yang durhaka itu tetap minta memohon kepada Allah untuk bisa kembali lagi ke dunia. Dia akan mengerjakan kebajikan. Tapi tidak mungkin. Dan akan pasti dimasukkan ke dalam neraka jahanam orang-orang yang durhaka itu. Bersama jin. Dan manusia yang teman-temannya seperti itu. Jadi ketika orang-orang yang tadi berada di alam mahsyar tadi, yang tenggelam di dalam keringatnya masing-masing sesuai dengan amalannya itu, mereka sambil menundukkan kepalanya saking takut dan malunya. Maka ketika mereka dikasih catatan dari arah kiri, maka ketika itu Robbana absorna, katanya, ya Allah, kami sudah melihat siksa neraka dan kami sudah mendengar apa benturan-benturan siksa neraka itu. Maka ya Allah, farjina, maka kembalikanlah kami ke dunia, na'mal solihan, kami akan melaksanakan amal soleh. Inna muqinun, sekarang hari ini saya yakin melihat neraka seperti itu. Ya Allah, kami kembalikan. Ya sudah kadaluarsa, sudah lambat lah. Jadi penyesalan nanti di akhirat itu tidak ada solusi. Lain dengan penyesalan di dunia, masih insya Allah ada solusinya. Walaupun lambat-lambat. Tapi ketika di akhirat itu sudah sama sekali tidak ada. Maka itulah kerugian yang menimpa dia. Dia waktu di dunia itu dilibatkan oleh masalah dunia, sehingga dia mengorbankan ibadah. Waktunya sholat dikorbankan, waktunya mencari ilmu, mentadaburi Al-Quran dan Sunnah dikorbankan. Segala amal ibadah banyak mereka korbankan, karena mereka itu disibukkan dengan masalah dunia. Nah, nanti di akhirat itu permintaannya, minta dikembalikan ke dunia, bukan untuk melanjutkan bisnisnya, bukan untuk melanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, tapi dia berjanji ingin melaksanakan amal soleh.
Tapi apakah itu bisa? Tidak bisa. Itulah penyesalan yang selama-lamanya dialami oleh orang-orang yang durhaka. Begitu Dok, bagaimana Dokter Dia? Ya. Ya, bersyukur Ustazah. Semakin gini ya, saya ngeliatnya itu semakin gini. Al-Quran itu berulang-ulang kali Allah itu mengancam kamu kalau enggak punya rasa takut, gini loh kisahnya, nanti kamu bakal akan merengek-rengek kayak gitu, tapi masih gimana pun enggak bisa, telat gitu kan ya. Betul Dok. Nah Alhamdulillah kita masih dikasih hidup. Iya. Ya Allah yang menghendaki ya. Dulu itu kok enggak masuk gitu loh. Kalimat-kalimat gini tuh kayak enggak masuk gitu aja. Memang betul-betul kayak ada penghalang gitu ya. Ya ini ya, Allah itu hidayah itu betul-betul Allah ya, hak prerogatif. Betul, betul. Hak prerogatif Allah itu semuanya. Maka di sini di yang ayat yang tadi ya, yang di 13-nya, walau syi'na, oh sedih juga. Jika kami menghendaki, kata Allah, semuanya itu akan kasih hidayah, katanya. Supaya mereka itu benar-benar berada di atas kesatuan. Artinya apa? Iman Islamnya itu sama. Semua manusia itu akan bisa bersama. Akan tetapi, di sini kalimatnya, walakin hakol qaulu, akan tetapi ucapan Allah itu sudah memang sunatullah kejadiannya. La'amla'anna jahannama. Karena sesungguhnya kami akan mengmasukkan ke dalam neraka jahanam, katanya, dari jin dan manusia. Makanya itu sudah merupakan betul-betul hak mutlak Allah dalam hal itu. Alhamdulillah kita dikasih hidayah, mudah-mudahan hidayah kita ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Amin. Karena ini betul-betul bukan usaha kita masalah hidayah ini. Akan tetapi usaha kitanya ini untuk mengistiqomahkan hidayah itu bagaimana? Yaitu dengan mempelajari tadabbur Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika kita tahu ancaman, tahu hadiah dari Allah, maka insya Allah itu akan tambah takut kita kepada Allah. Itu Dok. Mohon maaf, saya tersentuh hati. Padahal bukan sekali dua kali saya baca ini, Masya Allah. Tapi tetap setiap baca ini berlindung kepada Allah, takut betul. Monggo Dok, gimana? Ya, Ustazah. Ustazah boleh tanya enggak? Ya, monggo Dok. Ya, enggak kan katanya kalau kita itu dilahirkan itu kan semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz ya. Entah orang ini jadi apa lah. Misal apa jadi kaya, jadi miskin. Nah, itu apa ada tercatat di situ nanti orang ini akan jadi murtad atau jadi orang beriman. Apakah ada di situ gitu loh? Kalau berhubungan dengan hidayah ini gitu. Ya, ada. Silahkan Dokter Ria, Muslim Dok. Muslim bab takbir Dok. Jilid 4 Dok. Iya. Insya Allah ini kayaknya sudah pernah dan Soalnya kan kasihan kalau yang ditakdirkan jadi orang yang kafir atau murtad, kan kasihan, apa mungkin mereka itu nanti punya kesempatan untuk dapat hidayah gitu. Kan tadi juga kata-katanya, ucapanku kata Allah itu adalah sudah mutlak gitu, bahwa Allah menciptakan neraka dan surga itu harus ada penghuninya. Itu Dok yang tidak bisa kita gimana ya, tidak bisa kita merubah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki seperti itulah. Maka ini jawabannya ada di Muslim. Mudah-mudahan ini ada solusi bagi kita. Silahkan. Nomor hadisnya 2272. 2272. 2272. Ya, nomor hadisnya.
Monggo Dokter Dian dibaca. Ya. Ini ahli surga dan neraka ini. Iya, iya. Kelihatan, Dian? Monggo. Yang agak keras ya, Dok, bacanya Ya, mudah-mudahan. tak dulu. Nah, ahli surga dan neraka. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian dia menjadi alayah segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi mudghah segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh jiwa kepadanya. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan, yaitu mengenai rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jaraknya ke surga hanya tinggal sehasta. Tetapi suratan takdirnya menetapkan dia menjadi ahli neraka. Lalu dia beramal pada usia umurnya dengan amalan ahli neraka. Maka dia akan masuk neraka. Sebaliknya, seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka hingga jaraknya ke neraka hanya tinggal sehasta, tetapi surat takdirnya telah ditulis menjadi ahli surga. Lalu pada sisa umurnya dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia akan masuk surga. Monggo segitu dulu. Ini masih lanjut ya, belum selesai. Ya. Jangan dihilangkan dulu, Dokter. Ya. Monggo, apa yang Dokter Dian pahami? Ya, jadi seseorang sudah ditetapkan dia masuk neraka atau masuk surga. Meskipun orang itu jahat, kalau dia takdirnya itu masuk surga, mungkin dia nanti akan berubah menjadi orang baik dan mengikuti amalan gitu, beramal baik gitu ya. Tetapi sebaliknya kalau dia sudah ditetapkan neraka, awalnya dia baik, nanti dia akan jadi jahat gitu. Ya. No. Terjawab kan, Dok? Iya. Jadi kasihan ya. Pembelajarannya bagi kita begini. Ketika kita melaksanakan amal baik, kita berada di atas jalannya Allah, kita jangan sombong. Karena kita ini nggak tahu endingnya kemana gitu. Maka begitu pula ketika kita melihat orang-orang yang durhaka, jangan kita menuduh dia, wah dasar dia itu calon neraka gitu kan. Jangan sampai kita mengatakan itu. Sudah, kita memperbaiki diri kita aja. Nah, ketika kita berada di atas kebaikan, setelah mempelajari ini, mohon ya Allah, ditetapkan. Maka maksudnya ditetapkan hidayah kita ini yang diberikan oleh Allah sampai kita diwafatkan. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ala dinik atas agamamu. Jadi mudah-mudahan ketika kita berada di atas hidayah ini terbawa oleh kita sampai kita diwafatkan. Artinya tidak ada pembelokan di tengah-tengah. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kita pelajari, yang kita pahami dari ini. Pembelajaran yang bisa kita ambil. Monggo, Dokter Diah bagaimana, Dok? Ada pantesan ini ya, ada imam siapa begitu yang sampai buta karena tiap hari nangis itu ya, ini ya, saking takutnya ya. Ya. Karena kurang sedikit aja dia bisa berbalik menjadi ahli neraka ya. Betul. Iya. Nah, maka dari itu kita waspada. Dengan cara apa? Nah, ini jawabannya ada
di 2274, akan tetapi 2273 pun harus dibaca. Monggo. Baik. Lanjut, Dr. Dian. 2273 ya. 2273 dari Huzaifah bin Asid radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah bersabda, setelah nutfah berada dalam rahim 40 atau 45 malam, maka datanglah malaikat kepadanya seraya bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, apakah ini dia celaka atau bahagia? Maka ditulisnya salah satu di antara keduanya. Tanya, apakah dia laki-laki atau perempuan? Maka ditulisnya salah satu di antara keduanya. Kemudian ditulisnya pula amalan serta hasil amalannya, ajalnya, dan rezekinya. Kemudian bukunya dilipat, tidak ditambah atau tidak dikurangi. Apa yang dipahami, Dokter? Ya, berarti sudah ketentuan itu sudah benar-benar hak mutlak Allah, tidak bisa dirubah-rubah lagi gitu. Ya, sudah vonis. Endingnya semua seperti itu. Kalau ada kata-kata nasib bisa berubah asal orang itu yang bisa merubahnya, itu termasuk yang mana itu, Ustaz? Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum sendiri yang merubah, gitu kan? Iya. Nah, ayat ini di dalam tafsir dikatakan bahwa ketika Allah memberikan kebaikan kepada orang itu yang berkaitan dengan fitrah, ketika Allah memberikan kebaikan, dia berada di atas fitrah, yaitu di atas agamanya Allah. Di dalam surat Ibrahim dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah mengambil perjanjian kepada anak cucu keturunan Adam, yang waktu itu diambil dari sulbinya Adam, ruh-ruhnya keseluruhan, termasuk kita pada waktu itu. Ini cerita di alam ruh. Maka ruh-ruhnya itu ditegakkan gitu. Ruh-ruhnya itu dikumpulkan oleh Allah, dan ruh itu ditanya, alastu birabbikum, kata Allah kepada si ruh itu, bukankah kalian itu menyaksikan, meyakini bahwa aku ini adalah Rabb kalian? Apa jawaban ruh itu? Bala syahidna, katanya gitu. Ya tentu ya Allah, kami bersaksi. Nah, dengan perbekalan dari Allah tersebut, itu namanya fitrah. Maka ketika semua manusia yang lahir dunia dalam keadaan fitrah itu bahwa dia itu bersaksi bahwa Rob itu adalah, atau Allah yang menciptakan langit dan bumi itu sebagai Rob kami, sebagai yang mengatur kami. Di situ tidak dikatakan masalah ilah, sembahan kami, karena perintah-perintah untuk menyembah Allah belum ada. Maka di situ yang mengatur manusia itu semuanya adalah Allah, maka semua itu bersaksi. Itulah yang dikatakan fitrah. Fitrah itu adalah kesucian atau agama tauhid yang ditanamkan oleh Allah sejak kita berada di dalam ruh. Maka ketika orang itu dilahirkan dalam keadaan suci, di dalam hadis dikatakan, di dalam fitrah tadi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu, yang menjadikan seorang bayi tersebut menjadi Yahudi, kalau orang tuanya Yahudi. Tentu orang Nasrani pun anaknya dijadikan Nasrani, atau Majusi. Tapi orang-orang yang beriman, yang Islam seperti kita, pasti dijadikan anaknya itu untuk berada di jalan keislaman juga. Nah itu, jadi ada faktor eksternal yang merubahnya orang tersebut. Allah sudah menetapkan, tidak dirubah lagi oleh Allah fitrah tersebut, tapi manusialah yang merubah fitrah itu, sehingga berubahlah fitrah itu gitu. Itu yang dimaksud dengan tidaklah Allah merubah kepada suatu kaum sehingga kaum sendiri yang merubahnya. Oleh Allah sudah ditetapkan di atas hidayah, di atas tauhid, di atas fitrah, tapi manusianya sendiri yang merubahnya itu. Paham yang saya terangkan?
Bagaimana? Dokter Dian, Dokter Dia. Dokter Dia, bagaimana? Mungkin hadis selanjutnya kali ya, Ustazah ya. Ngomongnya masih agak masih bingung juga sih, Ustazah. Masih bingung juga ya. Ya saya harus menerangkan surat yang saya baca tadi kalau masih bingung. Ya, secara garis besar tahu, tapi nanti maksudnya jalan ceritanya atau contohnya kali mungkin Ustazah. Kenapa? Jadi maksudnya hubungannya antara bukunya sudah ditulis, nasibnya seperti apa sudah ditulis, tetapi manusia sendiri yang merubah. Misalnya contohnya itu gimana sih? Tadi kan di alam fitrah, di alam ruh, manusia itu kan berada di atas ilmu tauhid, di atas tauhid maksud saya. Okay. Manusia berada di atas tauhid, artinya dia memeluk Islam semuanya di alam ruhnya. Tapi ketika dia di alam ruhnya semuanya Islam. Ya. Baik. Jadi si bayi yang dilahirkan dari non Muslim juga, ketika dia belum balik, dia dalam keadaan fitrah. Dia dalam keadaan Islam, belum balik. Maka ketika dia bisa ngomong, diajak bicara, dikenalkan dengan kesesatannya mereka. Maka begitu dia dewasa, langsung ikrar. Maksudnya udah terbiasa dari mulai bicara, mengatakan itu Tuhannya dia ditunjukkan oleh orang tuanya, maka karakter itu terbawa ketika dia balik. Akhirnya dia terjerumus ke dalam kesesatan tadi. Itu dok. Nah itu. Jadi Allah tidak merubah kepada suatu kaum, nah tidak merubah kepada suatu kaum itu fitrahnya itu, tauhidnya itu. Sehingga kaum itu sendiri yang merubah. Yaitu dia Nasrani, Yahudi gitu. Saya nggak mau melangkah kalau belum paham. Udah Ustazah, ya. Ya. Nah, maka korelasinya dengan hadis yang 2273 saya jelaskan lagi, apakah dia laki-laki atau perempuan, maka ditulisnya salah satu di antara keduanya. Kemudian ditulisnya pula amalan serta hasil amalnya. Nah, karena dia itu dibelokkan oleh orang tuanya, merubah dari karakter tauhid menjadi tidak tauhid. Akhirnya itu diizinkan oleh Allah. Jadi yang mengizinkan itu untuk ke neraka siapa? Ya Allah. Akan tetapi semuanya itu bukan dalam arti Allah zalim, bukan hianat, hasil usahanya eksternal tadi. Lingkungannya yang merubah dia seperti itu. Paham nggak ya? Iya. Iya, Ustazah. Janjian awalnya kamu Muslim ya, seperti itu. Tapi ketika di dunia waktu berjalan, dianya sendiri itu yang mengingkari ya, orangnya manusianya itu yang mengingkarin ya. Terus tuangin minyak sama setan, tambah begitu kan ya. Paham nggak? Iya. Itu Ustazah, tanya Ustazah. Itu janji seperti yang di Syaidul Istighfar itu ya Ustazah ya. Kan ada. Ya. Ya wa ala ahdika wa wadika mastata'u. Ya. Ya. Jadi ya Allah, nah ini bagi orang yang dia itu sudah dewasa dan sudah paham dan dia itu didampingi oleh tadabbur Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga dia menemukan kata-kata di kalimat Syaidul Istighfar itu wa ana ala ahdika wa wadika mastata'u. Yang pegang janji yang waktu saya ikrar, waktu di alam ruh, dan saya akan menjalankan apa yang engkau perintahkan, yang engkau embankan selama aku di dunia, mastata'tu sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Abu ulaka bini matika.
Abu Mulaka, saya bertobat kepadamu, saya kembali kepadamu dengan nikmat yang kau berikan kepadaku. Maka itu fagfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Itu. Jadi di situ kerendahan seorang hamba yang betul-betul pengakuan hamba tersebut atas kebesarannya Allah. Jadi dengan adanya Sayyidul Istighfar, kalau kita paham maknanya, di situ apa sih arti kita gitu. Kalau tidak ada pertolongan Allah. Ya, itu betul Dokter Dian ya. Dokter Ya, Ari. Mbak Indri. Jadi memang benar-benar rahasia Allah ya, Ustazah. Kita itu nanti jadi ke surga atau ke neraka. Nah, terus seperti saya ini kan, semoga saya ini jadi ahli surga ya. Terus jangan sampai, kan kita nggak tahu ya, saya itu ditetapkan jadi ahli surga atau jadi ahli neraka kan nggak tahu ya. Makanya doanya gimana supaya saya itu nanti jadi ahli surga. Dan selama ini kan saya juga sudah mencari-cari kebaikan atau belajar seperti saat ini itu. Takutnya nanti dibelokkan, soalnya ada banyak setan. Gimana doa-doanya itu? Betul. Jawabannya ada di 2274. Monggo Dokter Dia. Dokter Dia yang baca? Iya. Sekalian Dian dibaca sekalian biar Ya. Dari Ali radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari kami mengantarkan jenazah ke pekuburan Baqi Rasulullah SAW mendatangi kami. Lalu beliau duduk. Maka kami pun duduk pula dikeliling beliau. Beliau memegang sepotong ranting, menunduk dan menggaris-garis pasir dengan ranting itu. Kemudian beliau bersabda, tidak seorang jua pun di antara kamu, melainkan tempatnya telah ditentukan Allah Ta'ala di surga atau di neraka. Telah ditetapkan Allah apakah dia celaka atau bahagia. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu apakah tidak lebih baik kita diam saja menunggu suratan takdir nasib kita tanpa beramal? Jawab beliau, orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang-orang yang bahagia adalah karena dia beramal dengan amalan orang yang bahagia. Dan orang-orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang celaka adalah karena dia beramal dengan amalan orang celaka. Karena itu beramallah, semua sarana telah disiapkan. Adapun orang-orang bahagia, mereka dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang-orang bahagia. Dan orang-orang celaka, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang celaka. Kemudian beliau membaca ayat. Adapun orang-orang yang suka memberi atau bertakwa, maka kami siapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami siapkan baginya jalan yang sukar. Oh, berarti sudah dikasih tanda-tanda ya, Ustazah ya? Kalau misalkan, iya. Sudah dikasih proposal, Dok. Iya. Jadi kalau misalkan orang muda untuk menjalankan kebaikan dan dia ikhlas apa-apa, tanda-tanda insya Allah dia diberi jalan Allah ke jalan surga gitu. Kalau yang, iya, kalau orang yang ahli neraka susah untuk beramal dan mengikuti ajaran Allah seperti itu mungkin. Ada tanda-tanda seperti itu. Kalimatnya seorang sahabat tadi kan bertanya, ya Rasulullah, kalau endingnya sudah ditetapkan oleh Allah neraka dan ahli sorga, ya udah kita berdiam diri aja, menunggu hasil daripada akhir nanti. Tapi apa kata Rasulullah? Orang yang bahagia memang itu sudah ditetapkan bahagia. Orang yang celaka memang sudah ditetapkan celaka. Akan tetapi beramallah, ada kalimat itu dari Rasulullah. Beramallah. Nah, berarti di situ itu kalimat beramal itu kita dituntut ikhtiar. Ketika kita diperintah berikhtiar,
Ikhtiarnya yang mana? Maka ikhtiar yang telah Allah tentukan. Nah, Rasulullah di sini menyampaikan apa firman-Nya Allah surat Al-Lail, walaili iza yaghsha wan nahari iza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sayakum lasyatta. Sesungguhnya amalan itu berbeda-beda. Fa amman a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna. Ini di sini jelas sekali. Fa amman a'ta, barang siapa yang dia suka memberi, orangnya dermawan. Diingat-ingat itu. Wattaqo, dan dia bertakwa. Artinya bertakwa, apa yang diperintah oleh Allah dijalankan. Apa yang dilarang oleh Allah tidak dilanggarnya. Maka wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan kepada kebaikan. Artinya apa? Al-Qur'an itu dibenarkan. Isi-isi Al-Qur'an itu betul-betul dia itu dicamkan dan dilaksanakan. Orang yang demikian fasanu yassiruhu lil yusra, maka dia akan dikasih kemudahan untuk jalan kemudahan masuk surga. Inilah proposal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Akan tetapi wa amman bakhila, barang siapa orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak mau berbagi, wastaghna, dan dia merasakan dirinya itu cukup. Ngapain saya ini dan itu? Seandainya saya sakit kan saya punya uang. Seandainya saya ini dan itu ya tinggal beli aja. Jadi apapun itu merasa cukup, tidak membutuhkan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia itu mendustakan Al-Qur'an, kebaikan-kebaikan. Hari kebangkitan dia percaya. Kebaikan yang diajarkan oleh Al-Qur'an lewat Al-Qur'an, oleh Allah lewat Al-Qur'an tidak percaya juga, sehingga diajak ngaji nggak mau. Fasasiruhu lil usra. Maka akan dia mudahkan untuk menuju jalan yang sulit. Dimudahkannya menuju jalan yang sulit, neraka maknanya. Oh, maaf, suara saya agak menggebu-gebu sedikit, Dok. Mohon maaf, Dok. Gimana, Dok? Masya Allah. Istidrot ya, dilulu. Betul. Allah ya. Nggak mau ibadah, yang nggak mau mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, tetap ujung-ujungnya itu tolak ilmi. Yang pokoknya itu Al-Quran dan Sunnah dan semua perangkat yang menunjang untuk pahamnya Al-Quran dan Sunnah. Hadis sahih maksud saya, Sunnah itu. Ustazah, Oke. ya. Ini Ustazah, ini mungkin hubungan keluarga ya Ustazah. Misalkan suami istri ya. Sang suami ini getol sekali untuk beramal sedekah gitu ya misalkan. Sampai-sampai misalkan jatah atau uang belanjanya istri itu dipakai semua untuk karena ini tadi menyenangkan atau membantu orang untuk mendapatkan amalan. Ini bagaimana Ustazah? La waziru waziratan wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak bisa ditanggung dosanya oleh orang lain. Begitu pula kebaikan seseorang tidak bisa ditransfer kepada orang lain. Oh begitu ya Ustazah. Iya. Jadi ketika misalkan kita nggak bisa nunut pahala ya Ustazah. Misalkan kan yang menyumbang orang itu ya untuk menyenangkan orang, misalnya sedekah, lalu padahal itu ngambil uangnya jatah istri kan, jadi istrinya gondok ya kan, berarti nggak ikhlas ya. Sedangkan suami ingin betul atau benar-benar ingin ikhlas menyumbang atau memberikan sedekah itu. Nah, seperti ini istri tidak mendapatkan pahala, ya. Istri itu istri yang bodoh, istri yang tidak soleh. Kenapa dikatakan istri yang tidak soleh? Dia mengatur suami. Ketika suaminya itu paham mengenai memberikan nafkah kepada istri, maka insya Allah si suami yang soleh tadi sudah full memberikan sesuatu untuk istrinya. Adapun masalah si suami untuk beramal tidak perlu izin kepada istri. Apapun yang dia miliki silahkan. Bahkan orang tuanya pun itu harus diperhatikan oleh seorang anak laki-laki. Maka ketika seorang anak laki-laki itu untuk berbakti kepada orang tuanya yang masih hidup, tidak perlu izin kepada istrinya. Yang perlu izin si istri. Kalau si istri itu tidak izin, bukan orang yang soleh. Paham?
Ya, Ustazah, kita kan terpengaruh dengan sinetron yang sekarang gitu. Begitu ya. Dari Ya. agama, Oh, hati-hati di Islam begitu ya. jangan kena. Ya. Itu membelokkan pemahaman juga, hati-hati. Jawabannya ada di, jangan dilepas dulu ya Dokter Diah, yang tadi ada jawabannya di nomor hadis 2322 yang ditanyakan Bu Ci tadi. 2322. 322. Ini. Monggo silahkan. Siapa yang mau baca? Mbak Lucy. Assalamualaikum Ustazah. Membaca dan mempelajari Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Siapa yang membantu memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkannya pula di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Siapa berusaha mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Bagi suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya sesama mereka, diturunkan kepada mereka ketenangan dan diselubungi mereka dengan rahmat. Mereka dikerumuni oleh para malaikat dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekatnya. Sedangkan orang yang lalai beramal, ia tidak akan dapat mengejar ketinggalannya dengan gelar kebangsawanannya. Paham, Dokter Lucy? Iya, berarti kalau kita belajar itu Al-Quran, hadis di masjid itu, malaikat akan menaungi kita dan mendoakan kita ya saudara ya. Dan kita dengan belajar Al-Quran dan hadis kita memudahkan jalan ke surga karena kita mengetahui mana yang hak, yang mana yang batil, mana yang haram, mana yang haram. Jadi kita bisa memudahkan jalan kita dan menjauhi larangan. Jadi dengan adanya tolab ilmi, maka dia akan dikasih kemudahan. Sebagaimana yang barusan dijelaskan Dr. Lucy itu, apa yang batal dan apa yang hak, kita akan tahu dengan adanya tolab ilmi. Maka di sini yang akhir, kata-kata hadis ini, sedangkan orang yang lalai beramal, artinya orang yang tidak mau menolong orang lain, orang yang tidak mau berbagi. Nah, kemudian dia hanya mengandalkan keluarganya atau menasabkan diri kepada keluarga yang beramal. Ini tidak akan dapat mengejar ketinggalannya dengan gelar kebangsawanannya. Artinya, walaupun dia anak seorang, apa ya kira-kira ya, contohnya, Nabi Nuh kan beliau punya putra, tapi putranya tidak nurut kepada ayahnya sehingga bertentangan amalan ayahnya dengan amalan anaknya. Maka si putranya Nabi Yusuf itu tidak bisa mengejar kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Nuh. Artinya walaupun orang tuanya itu soleh, tapi si anaknya itu tidak soleh, maka tidak bisa nurut kepada si orang tuanya. Begitu pula makna daripada gelar kebangsawanannya itu, artinya walaupun dia memiliki gelar berbagai dari hasil akademinya, maka ketika dia tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak paham. Maka ketika dia tidak paham, akan merugilah dia. Itu makna singkatnya, Dok. Ya baik Ustazah, jazakillah khair. Monggo Dokter Dia, gimana Dok? Ini kan cuma di masjid aja tau Ustazah. Kita online begini kan insya Allah juga
Ya sebaik memang sunnahnya itu di masjid, tapi kan ada kalimat bahwa di dalam hadis masalah sholat aja, kalau untuk perempuan rumah lebih utama, insya Allah. Memang penekannya di masjid, tapi untuk perempuan rumah lebih utama. Kita kan ini di rumah masing-masing, tapi dengan IT yang diberikan oleh Allah seperti ini canggihnya, kita bisa berkumpul gitu kan. Seperti ini gitu lewat Zoom ini insya Allah. Gimana dok? Saya mau nanya, kalau seorang suami itu beramal itu tidak perlu minta izin. Nah, tetapi kalau misalnya seorang suami itu istrinya itu nggak tahu amalan apa yang dilakukan suaminya dan suaminya nggak pernah ceritakan sehingga terjadi suudon gitu loh. Apakah betul beramal dia atau tidak? Begitu kan nggak tahu seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si istri ini? Kita sebagai istri yang soleh, yang solehah, dan insya Allah kalau kita istiqomah di dalam tolab ilmi, pasti kita akan paham. Paham di mana ayatnya? Fama yamal miskola zarotin khairon yaro. Wama yamal zarotin syaron yaro. Apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam beberapa kejahatan, dia akan mempertanggungjawabkan hasilnya. Begitu pula kalau orang itu berbuatnya baik, pasti akan menemukan dari kebaikannya itu. Di sisi lain, Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat dosa di dunia. Kita sebagai orang yang berilmu, yang soleh, nggak usah suudon kepada suami. Apa yang dia lakukan. Kecuali kalau dia itu istilahnya menyakiti kita dalam artian nafkah tidak kita tidak dikasih, hak-hak kita ini tidak diberikan, sehingga kewajiban suami kepada kita ada hal yang kurang menurut syar'i. Kita harus paham di situ. Tapi kalau selama ini beliau ini memberikannya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, kenapa kita masih suudon? Kalau toh dia melakukan sesuatu, ya serahkan aja kepada Allah. Pasti Allah akan bertanya kepada dia. Dan kalau toh dia melakukan dosa, pasti oleh Allah akan dibalas dia di dunia. Karena kita tahu ilmunya. Tidak akan resah kok menghadapi model seperti itu. Jadi wajib, maksudnya begini, kalau suami tidak ngomong, oke, boleh seperti itu, tidak apa-apa, tidak ngomong, tetapi kebutuhan keluarga itu harus terpenuhi dulu ya. Iya, itu sudah wajib, dan kita tahu penghasilan suami seperti itu, kita harus qanaah di situ. Jangan menjadi kubur akhir. Artinya, loh kok kamu tiap bulan seperti ini cukup untuk apa gini? Enggak seperti itu. Kalau memang hasilnya seperti itu, ya kita beli tempe penyet rame-rame, bismillah, niat karena Allah, sudah dijalankan aja. Kalau dia nuntut, ingin rawon gitu, aduh mohon maaf kalau saya ingin rawon, bagaimana nanti di akhir bulan ini tekor kira-kira, sudah saya perhitungkan. Nah kalau mamanya ya udah nanti insya Allah kata suami, saya carikan lagi, ya udah tinggal kita jalankan. Kenapa bingung? Umpama dok, saya mengambil contoh yang sederhana. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Tunggu. Sekarang kita kembali ke surat. Sudah jelas ya masalah tadi mengenai hadis-hadis tadi sudah ya? Mendukung surat ini. Ya, monggo kita kembali ke Al-Mutawfiqin. Kalau begitu. Ya. Sudah jelas. 14 ya. Ya. 14 Dokter Anna bisa? Bukan ke Al-Mutawfiqin ini surat ini 14. Tadi kan ini bukan Mutawfiqin ya? Ini salah ya. 30. Ini bukan Mutawfiqin ya? Iya. Oke, 21 ya. Iya. 21 betul. Yang
Belum, Dokter Ana, monitor nggak? Bisa? Atau Mbak Indriani Suherdina? Nggak monitor. Kartini, Dokter Kartini? Menyimak. Oh, nyimak aja. Hmm. Oke, siap. Kembali ke Mbak Lucy, monggo, 21. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Dua-dua juga ya. Ya, lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Tunggu, saya ingin nanya ini ya, Pak. Yang didekatkan itu maksudnya apa? Malaikat yang didekatkan gimana? Yashaduhu, menyaksikannya. Jadi dari sini, kalau gitu diulang dari 18, coba. Di 18 sampai lanjut ke 21. Monggo dong. Dari 18 sampai sambil dibaca secara seksama. Dihayati. Monggo. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Nah, itu. Jadi kitab orang yang beriman, yang Iliyin itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat itu melihat amalan-amalan orang-orang yang beriman, itu dok mananya. Yashaduhul muqarrabun, menyaksikannya kepada kitab orang-orang yang beriman itu al-muqarrabun, para malaikat. Gimana? Kalau yang catatan amal yang orang buruk itu kali cuma dilempar gitu aja kali ya. Tuh, mana mau menyaksikan keburukan si orang-orang jahat itu. Maka di sini tidak disebutkan. Tapi orang yang beriman itu didampingi oleh malaikat di dalam amalan-amalan juga. Ya mudah-mudahan kita termasuk di zona ini dong. Amin. Itu maknanya. Lanjut. Ya. Terus Mbak Lucy? Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih disegel. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnem, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sampai situ, monggo dipahami. Dari 22 sampai 28. Berarti orang yang dimasukkan surga itu ini ya, dapat kenikmatan banyak Ustazah ya. Dapat minuman yang khamar yang murni, dapat saling berpandangan antara sesama penghuni surga gitu ya Ustazah. Ya, betul. Berada di atas amben-amben di dalam surat Al-Waqiah. Ya. Berada di atas amben-amben, saling memandang, bercerita. Berceritanya apa? Alhamdulillah ya, ternyata apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Kata orang yang beriman itu. Untung kita waktu di dunia ini beriman. Untung kita waktu di dunia ini bertakwa. Coba kalau kita waktu di dunia tidak ngaji, kita tidak paham. Alhamdulillah. Terus bersyukur itu. Itu kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman berada di surat Al-Waqiah. Kalau jenengan sudah tahu bagaimana. Nah, gitu. Maka ada di dalam Bulughul Maram kan bahwa atau di surat Al-Quran juga kan sudah jelas bahwa khamar itu kan haram bagi orang-orang yang beriman.
Karena itu adalah minuman bagi mereka, minuman bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya orang-orang kafir lah yang suka minum khamar. Khamar dunia tapi kita pun diberikan oleh Allah yang namanya khamar sorga. Maka khamar sorga itu bukan memabukkan, bahkan justru menjadikan badan itu segar, tambah segar, tambah segar. Tidak ada pening, tidak ada menyakitkan untuk fisik kita, tidak sedikit pun. Dan di surga itu tidak ada sakit. Dan di surga itu semua yang diberikan halal. Labelnya halal. Bahkan minuman-minuman dan makanan ahli surga haram untuk orang-orang yang ada di neraka. Diharamkan. Seperti begitu. Dokter Dia, dokter semuanya. Bagaimana? Ustazah, Iya, kayak itu kita ya ngelihat dibuat dari anggur. Gimana? Apa bahannya sama dengan di dunia? Ya, dari anggur yang lama namanya dipendam gitu. Ya, namanya sama. Akan tetapi di dunia ini cuma satu rahmat. Dinikmati oleh semuanya. Termasuk buah-buahan yang lezat itu dinikmati oleh semuanya. Tapi di surga itu coba kali kelipatannya 99-nya itu diberikan oleh Allah untuk penduduk surga. Coba akan bagaimana itu kelipatan? Bisa nggak membayangkan, Dok? Gimana, Dok? Jadi ini nggak kayak menggambarkan pestanya konglomerat dunia gitu ya. Tapi ini di surga. Minuman termahal di dunia itu kan ya khamr itu kan. Ya, betul. Itu sampai jutaan saya lihat di supermarket itu. Iya. Masya Allah. Iya. Dan memang buka terus keluar muncrat begitu kan mereka seneng gitu ya. Ya ini itu kali ya orang bikin film itu mungkin ngelihat Quran ini ya terus bikin ala-ala dunia gitu ya. Itu hanya bayangan belaka diada-adakan. Ya maksudnya itu Ya itu kemewahannya itu loh. Kemewahannya itu yang begini itu yang mewah begitu ya. Iya. Saya harus sampaikan di jilid 4 tadi, Dok. Muslim. Masih di Muslim. Tanda itu tadi ada kata-kata Homer ya. Ya. Homer itu kan macam-macam ya Ustazah. Seperti orang Gresik itu suka makan legen, jadi tua itu Ustazah ya. Itu termasuk di sini. Apakah seperti itu Homer itu? Ya kalau yang di dunia ya seperti itu. Kalau di dunia memang seperti itu. Kan tetapi yang di surga kan sudah lain lagi. Homer di surga itu. Iya. Tadi kan wanginya juga kasturi, kemudian itu disegel, belum ada yang dibuka oleh orang-orang yang beriman. Dan semuanya yang ada di surga itu tidak memabukkan, Allah menghalalkannya. Dan tidak menjadi penyakit untuk fisik kita. Semuanya akan menjadi nikmat dan nikmat. Kasih. Ya. Silakan di nomor hadis ya. Saya tunjukkan dulu nomor hadis 2428, Dok. Abadi dan awet muda. Ya, silahkan. Ini ciri-ciri atau tanda-tanda penghuni sorga. Kalau ingin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, siapa yang masuk surga selalu merasa nikmat, tidak pernah susah, pakaiannya tidak pernah bercacat, kepemudaannya tidak pernah sirna. Monggo
Monggo, terangkan dok. Iya. Tadi tuh saya tuh gini loh mikirnya Ustazah. Ini surat Mutaffifin tadi kan pendek-pendek ya. Kayak dulu ya mikirnya ngapain isinya Al-Qur'an kok cerita kayak gini-gini gitu loh maksudnya. Oh iya ya, kalau di dunia ini itu mewah memang. Jadi maksudnya tuh Allah ingin menunjukkan kemewahan di surga itu kayak apa gitu ya. Jadi kalau yang di dunia itu aja orang itu sudah ngelihat ngiler-ngiler gitu ya kemewahannya ke pestanya konglomerat, nah apalagi di surga yang akan berlipat-lipat kali dan yang tidak pernah abadi gitu Mas ya, abadi. Dan yang tua pun ketika meninggal umur tua pun di surganya itu balik muda lagi ya. Iya. Yang bayi pun jadi muda, jadi dewasa. Ya. Ya. Dan di sana pakaiannya tidak pernah cacat. Pakaiannya tidak pernah lusuh. Pakaiannya tidak pernah kotor. Bagaimana cara sistem menggantinya? Nanti ada angin di situ. Ketika angin mendebak, maka berubahlah. Wajahnya berubah. Pakaiannya berubah. Tambah cantik dan tambah cantik. Gitu. Jadi tidak ada pakaian yang dibuka untuk dicuci di laundry. Nggak ada. Nggak pernah mandi ya? Nggak usah mandi. Lah, kalau mandi berarti kotor. Oh iya. Nggak ada mandi. Ya enggak, di situ airnya air untuk minum. Sumberan air ini di Al-Mutaffifin belum selesai semuanya. Ya. Nggak ada BAP, BAK nggak ada. Ustazah kalau gitu. Nggak ada. Nggak ada. Saya mau menyampaikan nih, tapi ini dulu. Nah, jadi siapa yang masuk surga lalu merasa nikmat, tidak pernah susah. Tuh, dokter nggak usah mikirkan pasien yang ngomel, dok. Gak nanti, gak aneh-aneh lagi. Pakaiannya tidak pernah bercacat, artinya mulus terus. Kepemudaannya tidak pernah sirna, termasuk kepemudiannya tidak pernah sirna. Utuh dan utuh. Di dalam Al-Quran, bikron, selalu perawan. Nah, jelas sekali. Iya, Sada terlalu capek. Ya, ini belum selesai loh, dok. Loh, lanjutan. Kalau suami istri dipertemukan di surga nggak pernah melakukan hubungan suami istri ya Ustazah ya? Kan kepemudaannya tidak pernah berubah. Maaf, dokter membayangkannya ini masalah di dunia. Justru gitu. Menerus, tidak berubah nikmat, dan makin nikmat. Tidak ada sakit di sana. Tidak ada sakit di sana. Nikmat pastinya. Nanti bisa diturunkan seperti Adam Hawa lagi loh. Enggak. Di surga enak-enak. Ngomel, jadi diturunkan lagi. Itu cerita intermezzo. Nanti saya jelaskan di sini semuanya. Ini. Sampai sini ya, dok ya. Insya Allah ini tanda. Tetap saya akan membahas ini supaya mudah-mudahan jadi menambah keimanan kita. Dan di surga yakin tidak ada yang jomblo, tidak ada yang membujang. Walaupun dia meninggal dalam keadaan jomblo atau membujang, pasti Allah memberikan pasangan. Tidak ada. Tenang aja, semuanya insya Allah akan baik. Yang penting takwanya, dermawannya. Tadi kan itu proposalnya. Siapa yang mau mengisi itu, insya Allah Allah akan memudahkan menuju jalan surga. Mudah-mudahan kita semua berada di situ. Insya Allah. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu kita bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan waktu dan sehat kita dibimbing oleh Allah supaya bermanfaat untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.